Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ida Rahmawati, NIM 1806450, kelas 6A PG PAUD. Di sini saya akan mempresentasikan materi mengenai keterampilan dasar mengajar. Nah, pembelajaran merupakan suatu proses yang teratur dan terencana, di mana dalam pembelajaran ini terdapat langkah-langkah yaitu pembukaan, kegiatan inti, dan kegiatan penutup. Di PAUD sendiri, pembelajaran ini bertujuan untuk mengembangkan seluruh aspek perkembangan anak. Nah, sehingga sangat penting untuk memiliki keterampilan dalam melaksanakan kegiatan tersebut. Keterampilan dasar mengajar atau teaching skill merupakan bentuk-bentuk perilaku khusus dan mendasar yang harus dimiliki oleh seorang guru dalam melaksanakan tugasnya secara profesional. Nah, di sini ada 3 keterampilan dasar yang akan saya jelaskan, yaitu keterampilan membuka, keterampilan menjelaskan, dan keterampilan menutup. Yang pertama adalah keterampilan membuka. Mengapa seorang guru harus memiliki keterampilan membuka? Nah, kita akan mengetahui jawabannya melalui penjelasan berikut. Pengertian membuka pembelajaran menurut Helmiati 2013 halaman 43. Membuka pembelajaran adalah kegiatan guru dalam mengawali proses pembelajaran untuk menciptakan suasana siap mental, fisik, psikis, dan emosional siswa, sehingga memusatkan perhatian mereka pada materi dan kegiatan pembelajaran yang akan dilalui. Ya, jadi kegiatan membuka pembelajaran adalah kegiatan untuk mengawali proses pembelajaran, yaitu kegiatan menciptakan suasana yang siap, baik itu secara mental, fisik, psikis, maupun emosional. Sehingga setelah siswa siap secara mental, fisik, psikis, dan emosional, siswa dapat memusatkan perhatiannya pada pelaksanaan pembelajaran yang akan dilalui. Nah, dari pengertian ini dapat disimpulkan bahwa keterampilan membuka pembelajaran ini sangat penting. Guru harus memiliki kemampuan untuk mengawali proses pembelajaran dengan menciptakan suasana yang siap bagi siswa, sehingga siswa dapat memusatkan perhatiannya. Selanjutnya ada tujuan dari kegiatan membuka pembelajaran. Yang pertama yaitu untuk membangkitkan motivasi dan perhatian peserta didik. Ya, kegiatan membuka ini adalah untuk mendorong siswa agar mau melakukan proses pembelajaran. Lalu, untuk menyiapkan mental peserta didik untuk memasuki kegiatan inti pembelajaran. Yang ketiga, agar peserta didik memahami kegiatan pembelajaran secara utuh. Lalu yang keempat, untuk mengingatkan peserta didik akan hubungan antara pengalaman atau pengetahuan yang sudah dimiliki atau diketahui dengan yang akan dipelajari. Dan untuk memberikan gambaran tentang pendekatan atau metode yang akan diterapkan pada proses belajar. Dari tujuan kegiatan membuka pembelajaran tergambar bahwa di sini ada motivasi dan perhatian yang harus guru bisa tumbuhkan. Lalu untuk menyiapkan mental, selanjutnya adalah agar siswa dapat memahami kegiatan pembelajaran, lalu mengingatkan kembali pada pengalaman atau pengetahuan yang sudah dimilikinya, dan memberikan gambaran tentang pendekatan atau metode yang akan diterapkan. Tujuan ini adalah menurut Sihotang dan Simorangkir 2020 halaman 16. Nah, apabila pembukaan yang baik tentu akan menciptakan kondisi yang dapat
memusatkan perhatian siswa pada pembelajaran, sehingga pembelajaran berikutnya akan berlangsung dengan lancar. Begitupun sebaliknya, apabila dalam membuka pembelajaran ini tidak berjalan dengan baik, maka guru akan mengalami kesulitan untuk memfokuskan siswa pada pembelajaran yang akan dilaksanakan berikutnya. Selanjutnya adalah komponen-komponen dalam membuka pembelajaran menurut Sukirman dan Kasmat 2006 halaman 145 sampai 147. Komponen yang pertama yaitu menarik perhatian anak. Menarik perhatian. Nah, menarik perhatian ini merupakan kemampuan oleh seorang guru untuk memusatkan seluruh perhatian anak pada pembelajaran. Nah, bagaimana caranya? Nah, menurut Sukirman dan Kasmat 2006 halaman 145, cara yang dapat digunakan untuk menarik perhatian anak yang pertama adalah dengan gaya mengajar guru. Gaya ini berkaitan dengan taktik ya. Berkaitan dengan posisi guru saat membuka pembelajaran, lalu penampilan dari gurunya apakah rapi, lalu ceria, terlihat sangat menarik perhatian anak. Lalu dari variasi suara, intonasi suara. Nah, itu juga dapat menarik perhatian anak. Lalu yang selanjutnya adalah menggunakan multimetode, media, dan sumber belajar. Ya, jadi dalam membuka pembelajaran itu tidak hanya menggunakan satu atau dua metode media dan sumber belajar saja, tapi bisa menggunakan beberapa, bahkan mungkin mengkombinasikannya. Lalu yang selanjutnya, pola interaksi pembelajaran yang bervariasi. Ya, di sini jadi guru harus berinteraksi secara aktif. Jangan hanya guru saja yang berbicara, namun guru juga harus menimbulkan keaktifan siswa untuk berinteraksi. Misalnya dengan cara tanya jawab atau bercakap-cakap. Lalu yang keempat adalah tempat belajar, yaitu area indoor maupun outdoor yang digunakan haruslah nyaman bagi anak dan menarik perhatian. Dan bahkan dalam membuka pembelajaran, guru dapat menggunakan kedua tempat tersebut. Misalnya awalnya di luar ruangan terlebih dahulu, lalu masuk ke dalam ruangan. Nah, yang kedua adalah menumbuhkan motivasi siswa. Nah, motivasi merupakan kekuatan atau dorongan untuk melakukan pembelajaran. Apa yang harus dilakukan untuk menumbuhkan motivasi siswa? Berikut ada 4 hal yang dapat dilakukan menurut Sukirman dan Kasmat 2006 halaman 146. Yang pertama adalah dengan kehangatan dan antusias yang ditunjukkan oleh guru. Guru harus memberikan kehangatan dengan cara bersikap ramah, bersahabat, lalu menunjukkan kasih sayangnya, selalu tersenyum, dan juga menunjukkan antusias terhadap pembelajaran. Apabila guru menunjukkan wajah yang ceria, lalu semangat dalam pembelajaran, itu akan menularkannya pada pada siswa, sehingga siswa dapat termotivasi untuk mengikuti pembelajaran. Yang kedua adalah menimbulkan rasa ingin tahu. Nah, salah satu karakteristik anak usia dini adalah memiliki rasa ingin tahu yang tinggi. Hal ini dapat dimanfaatkan oleh guru untuk menumbuhkan motivasi siswa. Bagaimana caranya? Yaitu dengan membuat anak merasa penasaran. Saat anak merasa penasaran dengan sesuatu, tentu anak akan mulai bertanya-tanya dan ingin menemukan jawabannya melalui proses pembelajaran. Adapun yang dapat dilakukan adalah misalnya dengan menunjukkan gambar atau melalui cerita atau menunjukkan demonstrasi yang dapat membuat anak merasa penasaran dan ingin mencari tahu.
Yang ketiga, membuat ide yang bertentangan dengan kehidupan sehari-hari sehingga menimbulkan pendapat-pendapat yang akan nantinya dicari tahu melalui proses pembelajaran berikutnya. Selanjutnya yaitu perbedaan individual. Nah, anak usia dini merupakan anak yang unik. Artinya setiap individu memiliki khasnya masing-masing, baik itu dalam minat maupun gaya belajar. Nah, di sini guru harus memperhatikan hal tersebut. Untuk menarik atau menumbuhkan motivasi siswa, guru harus mengetahui gaya belajar apa yang digunakan oleh siswa. Lalu minat apa? Karena saat anak sudah minat pada suatu hal, tentu akan timbul motivasi untuk belajar. Selanjutnya adalah yang ketiga, memberi acuan. Acuan atau gambaran singkat mengenai pembelajaran yang akan dilaksanakan. Menurut Helmiati 2013 halaman 47 sampai halaman 48, upaya guru dalam memberi acuan dapat dilakukan dengan menjelaskan tujuan pembelajaran, menyampaikan garis besar pelajaran, dan menjelaskan langkah-langkah kegiatan. Ya, saat anak mengetahui apa yang akan mereka pelajari dan apa yang akan mereka dapatkan, tentu akan menumbuhkan atau dapat membuat anak semangat untuk belajar karena sudah memiliki gambaran apa yang akan mereka lakukan pada proses pembelajaran. Selanjutnya yaitu membuat kaitan. Contoh upaya guru dalam membuat kaitan menurut Helmiati 2013 halaman 48 yaitu dengan meninjau kembali sampai seberapa jauh materi yang sudah dipelajari sebelumnya dapat dipahami oleh siswa. Ya, jadi dalam membuka pembelajaran ini guru dapat menanyakan kepada anak apa saja yang sudah mereka pahami. Misalkan terkait dengan tema binatang, subtemanya binatang darat, dan sebelumnya guru pun sudah membahas tentang jenis-jenis binatang. Nah, guru dapat bertanya binatang itu ada apa saja ya. Nah, itu untuk mengetahui sampai sejauh mana pemahaman anak. Lalu membandingkan pengetahuan lama dengan yang akan disajikan. Ini sama dengan yang pertama, yaitu untuk menghubungkan antara pengetahuan lama dengan yang akan dipelajarinya. Selanjutnya yaitu prinsip. Nah, dalam keterampilan membuka pembelajaran ini ada prinsip-prinsip. Menurut Sukirman dan Kasmad 2006 halaman 146. Yang pertama adalah prinsip kebermaknaan. Jadi keterampilan membuka pembelajaran ini sangat penting. Guru harus membuka pembelajaran yang memang memiliki makna untuk anak dan akan dapat membuat anak menghubungkan antara pengetahuan lama yang sudah dipelajari dengan yang akan dipelajarinya, lalu berurutan dan berkesinambungan. Nah, jadi dalam membuka pembelajaran itu harus berurutan, sistematis, dan logis. Selanjutnya yang kedua adalah keterampilan menjelaskan. Pengertian dimulai dari pengertian menjelaskan. Menurut Raffles Kosasih tahun 1985 dalam Sukirman dan Kasmad halaman 157. Menjelaskan berarti mengorganisasikan isi pelajaran dalam urutan yang terencana sehingga dengan mudah dapat dipahami oleh siswa. Nah, jadi tujuan dari menjelaskan ini adalah untuk menumbuhkan pemahaman siswa terhadap isi pelajaran. Lalu yang selanjutnya menurut Arif Miboy 2019 halaman 112.
Keterampilan menjelaskan yaitu keterampilan untuk mengkomunikasikan materi pembelajaran kepada siswa secara jelas, gamblang, dan lancar. Nah, di sini ada kata mengkomunikasikan. Ya, pembelajaran itu berkaitan dengan komunikasi, keterampilan mengkomunikasikan isi atau pesan atau materi pembelajaran kepada siswa secara jelas, gamblang, dan lancar sehingga siswa dapat memahami dan tujuan yang diharapkan pun dapat tercapai. Tujuan dari keterampilan menjelaskan menurut Sihoatang dan Simorangkir 2020 halaman 21-22 yaitu agar membuat peserta didik berpikir logis, kritis, dan sistematis. Ya, dari penjelasan oleh guru itu harus membawa pada berpikir logis, kritis, dan sistematis. Selanjutnya, untuk menanamkan sikap berpikir positif dan konstruktif peserta didik. Ya, jadi di sini dari penjelasan guru harus membawa pada anak itu dapat membangun pengetahuannya. Selanjutnya, untuk memberikan pengertian dan pemahaman pembelajaran yang akan dialami oleh peserta didik sehingga menghindari multitafsir. Nah, sama seperti pengertian yang sebelumnya, pengertian menjelaskan yaitu agar dipahami dan jelas gitu. Menjelaskan itu membuat sesuatu menjadi jelas, tidak menimbulkan banyak tafsiran-tafsiran, utamanya untuk anak usia dini. Yang keempat, untuk melatih peserta didik mandiri dalam proses belajar dan menentukan keputusan. Selanjutnya, untuk melibatkan peserta didik dalam memecahkan masalah. Adapun unsur-unsur keterampilan menjelaskan menurut Sukirman dan Kasman 2006 halaman 158 sampai 159 itu ada dua keterampilan utama, yaitu keterampilan dalam merencanakan penjelasan. Yang kedua yaitu keterampilan menyajikan penjelasan. Nah, di sini ada merencanakan dan menyajikan. Merencanakan ini berarti berkaitan dengan perencanaan pembelajaran, yaitu merencanakan pesan atau materi. Ini harus terbukti kebenarannya. Jangan sampai guru tidak tahu apa yang dijelaskannya, bahkan tidak tahu kebenaran dari apa yang dijelaskan. Lalu merencanakan pesan juga ini harus sesuai untuk anak usia dini. Jangan sampai pesan atau materi untuk anak usia dini disamakan dengan materi untuk anak SD, tentu akan berbeda. Lalu yang selanjutnya, merencanakan saluran. Nah, saluran utama dalam menjelaskan di sini adalah komunikasi verbal. Jadi guru harus mempersiapkan entah itu dari artikulasi, susunan kalimat, itu harus dipersiapkan dari awal dan dibantu dengan media berupa APE misalnya. Selanjutnya, menganalisis karakteristik siswa. Nah, sebelum menjelaskan atau menyajikan penjelasan, guru juga harus menganalisis karakteristik siswa, entah itu dari gaya belajarnya, apakah sebenarnya dalam satu proses pembelajaran itu tentu akan menggunakan ketiga gaya pembelajaran ya, karena dalam satu kelas itu tentu akan ada anak yang audio, lalu ada yang visual, ada juga yang kinestetik. Nah, di sini harus dianalisis kebutuhan siswa, karakteristik siswa, terutamanya karakteristik anak usia dini. Anak usia dini ini belajar sambil bermain, memiliki rasa ingin tahu yang tinggi, lalu harus berperan aktif juga dalam pembelajaran. Lalu yang selanjutnya adalah keterampilan menyajikan. Nah, setelah merencanakan penjelasan, selanjutnya adalah menyajikannya. Unsur yang pertama adalah kejelasan. Kejelasan ini berkaitan dengan
Bahasa yang digunakan oleh guru, tata bahasa, mulai dari penggunaan istilah-istilah, lalu artikulasi, intonasi, itu harus jelas. Dan jangan sampai saat menjelaskan ini tersendat-sendat atau juga menimbulkan banyak multitafsir. Jika ada kata-kata yang baru untuk anak, itu harus jelas definisinya dan menggunakan bahasa yang memang dipahami. Selanjutnya, menggunakan contoh dan ilustrasi. Nah, karena anak usia dini ini belajar secara konkret dan dihubungkan dengan dunia nyata, maka diperlukan contoh dan ilustrasi yang memang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari anak. Lalu selanjutnya adalah penekanan. Penekanan pada ide-ide pokok yang memang sudah menjadi tujuan yang telah ditetapkan oleh guru. Misalnya memang cakupan materi untuk pertemuan tersebut adalah mengenai tempat-tempat bekerja. Makanya di sepanjang proses pembelajaran, guru lebih menekankan pada penjelasan yang sesuai dengan yang telah direncanakan. Selanjutnya adalah balikan. Balikan ini dapat dilakukan dengan cara bertanya sudah sejauh mana pemahaman anak. Ya, balikan dilakukan untuk mengetahui sejauh mana pemahaman anak terhadap penjelasan yang sudah diberikan oleh guru. Ya, karena siapa tahu guru sudah menjelaskan panjang lebar namun anak tidak mengerti. Nah, untuk itu harus ada balikan. Karena keterampilan menjelaskan ini berkaitan dengan keterampilan mengkomunikasikan, sehingga diperlukan hukum-hukum komunikasi efektif menurut Helmiati 2013 halaman 55 sampai 56. Nah, komunikasi efektif ini berkaitan dengan 5 hal, yaitu respect, empati, audible, clarity, dan humble. Respect itu apa? Respect itu menghargai, rasa hormat. Rasa hormat yang diberikan oleh guru kepada siswa. Bagaimana siswa dapat menghormati atau menghargai guru jika guru sendiri tidak menghormati atau menghargai siswa? Jangan sampai guru beranggapan karena anak usia dini usianya lebih muda, menganggap anak itu tidak tahu apa-apa dan bersikap tidak hormat. Nah, itu adalah perbuatan yang kurang baik ya, dan itu akan membawa komunikasi yang tidak efektif. Selanjutnya yaitu empati. Nah, untuk pembelajaran di PAUD utamanya, komunikasi efektif ini berkaitan dengan rasa empati. Apabila sudah muncul rasa empati dan ingin memahami siswa, maka komunikasi efektif pun akan terjalin. Guru harus memahami atau menempatkan diri pada situasi yang dihadapi oleh siswa, mengetahui keadaan siswa, mengerti. Yang selanjutnya adalah audible, yaitu dapat didengarkan atau dimengerti dengan baik. Nah, jika empati ini dari guru kepada anak, audible ini sebaliknya dari anak kepada guru. Penjelasan yang disampaikan itu harus dapat didengarkan dan dimengerti oleh anak. Lalu yang selanjutnya adalah clarity. Clarity yaitu kejelasan dari materi penjelas pelajaran yang disampaikan guru. Ya, sebagaimana tadi komponen dalam penyajian, yaitu ada kejelasan. Penjelasan ini harus memang benar-benar jelas, tidak menimbulkan multitafsir, dan dapat dipahami. Lalu yang selanjutnya, humble. Humble ini adalah sikap rendah hati saat menjelaskan. Apabila sudah timbul sikap rendah hati, maka akan timbul rasa menghormati dan menghargai. Seorang guru itu tidak boleh menganggap lebih rendah anak didiknya dan bersikap sombong. Itu tidak akan membuat komunikasi pun tidak akan berjalan efektif.
Ya, selanjutnya adalah prinsip keterampilan menjelaskan. Jadi dalam keterampilan menjelaskan pembelajaran ini ada beberapa prinsip yang harus diketahui oleh seorang guru. Menurut Sukirman dan Kasmar 2006, halaman 160 sampai 161, ada 5 prinsip yang harus ada dalam keterampilan menjelaskan. Yang pertama adalah keterkaitan dengan tujuan atau kompetensi. Ya, jadi saat menjelaskan pembelajaran ini atau merencanakan penjelasan itu harus ada kaitannya dengan tujuan atau kompetensi yang sudah ditetapkan. Karena dalam pendidikan anak usia dini juga itu guru dalam RPPH menyertakan tujuan khusus yang harus dicapai oleh peserta didik. Nah, penjelasan itu harus mengacu pada tujuan tersebut. Relevan antara penjelasan dengan materi dan karakteristik siswa. Nah, penjelasan yang disampaikan itu harus berkaitan dengan materi pembelajaran yang sudah direncanakan dan sesuai dengan karakteristik siswa. Artinya harus yang memang sesuai. Di sini anak usia dini, berarti materinya harus sesuai dengan anak usia dini dan penjelasannya pun harus menggunakan bahasa yang memang dipahami dan diperlukan oleh anak. Selanjutnya adalah kebermaknaan. Ya, kebermaknaan artinya anak dapat memaknai penjelasan yang disampaikan oleh guru. Anak dapat menghubungkan antara pengetahuan lama yang sudah didapatkannya dengan pengetahuan baru dari penjelasan guru tersebut. Selanjutnya adalah dinamis. Ya, jadi dalam menjelaskan itu bersifat fleksibel, yang artinya tidak boleh membosankan. Guru harus selalu memonitor apakah cara menjelaskannya itu memang dapat diterima oleh anak, lalu tidak menimbulkan kebosanan, sehingga pembelajaran pun dapat optimal. Selanjutnya, penjelasan dapat disampaikan di awal, tengah, ataupun di akhir pertemuan. Ya, jadi menjelaskan itu kondisional tergantung keperluan, dan biasanya sebenarnya di kegiatan inti lebih banyak untuk menjelaskan, namun itu bersifat kondisional sesuai dengan keperluan. Selanjutnya yaitu keterampilan menutup. Ya, setelah keterampilan membuka, menjelaskan, yang ketiga yaitu keterampilan menutup. Apa yang dimaksud dengan keterampilan menutup? Nah, menurut Syihotang dan Simorangkir 2020 halaman 61, menutup pembelajaran dapat diartikan sebagai kegiatan yang dilakukan oleh guru untuk mengakhiri pembelajaran dengan maksud untuk memberikan gambaran menyeluruh tentang apa yang telah dipelajari peserta didik. Nah, jadi kegiatan menutup ini kegiatan untuk mengakhiri pembelajaran. Nah, dalam mengakhiri pembelajaran ini harus memberikan gambaran secara menyeluruh dari kegiatan-kegiatan yang sudah dilakukan. Selanjutnya adalah keterampilan menutup pembelajaran menurut Arif Miboy 2019 halaman 109. Keterampilan menutup pembelajaran yaitu upaya yang dilakukan oleh guru untuk mengakhiri pembelajaran agar siswa dapat memperoleh pengalaman belajar secara utuh dari hasil pembelajaran yang telah dilakukannya. Ya, jadi keterampilan menutup ini berkaitan dengan mengakhiri pembelajaran untuk memberikan gambaran menyeluruh dan pengalaman belajar secara utuh. Adapun tujuan menutup pembelajaran menurut Sukirman dan Kasman 2006 halaman 151, yang pertama yaitu untuk memberikan pemahaman yang utuh. Ya, ini sesuai dengan penjelasan dari pengertian keterampilan menutup. Pemahaman yang utuh terhadap materi pokok atau kegiatan pembelajaran yang telah dilakukan. Ya, yang kedua, memantapkan pemahaman siswa terhadap materi pokok atau kegiatan pembelajaran yang telah dilakukan.
Yang ketiga, untuk mengetahui tingkat pencapaian hasil pembelajaran yang telah diperoleh siswa, sekaligus berfungsi sebagai umpan balik bagi guru. Ya, ini erat kaitannya dengan evaluasi di bagian penutup pembelajaran. Lalu yang keempat adalah untuk memberikan tindak lanjut yang diperlukan sesuai dengan proses dan hasil pembelajaran yang telah dicapai. Nah, berdasarkan tujuan yang telah dijelaskan, komponen menutup pembelajaran menurut Sukirman dan Kasma 2006 halaman 151 sampai 152 adalah yang pertama adalah meninjau kembali atau mereview. Ya, kegiatan ini adalah melakukan kilas balik terhadap materi-materi yang sudah dipelajari, dimulai dari kegiatan pembuka, kegiatan inti. Ya, di sini guru melakukan review atau kilas balik. Caranya adalah dengan bertanya pada anak apa yang sudah dipahaminya, materi apa saja yang sudah dipelajari. Hal-hal seperti itu dapat dilakukan untuk melakukan review. Lalu selanjutnya adalah menilai atau mengevaluasi. Nah, kegiatan ini dilakukan untuk mengetahui efektivitas dari pembelajaran dan juga untuk mengetahui sejauh mana pemahaman anak terhadap pembelajaran yang telah dilaksanakan. Evaluasi dapat dilakukan dengan cara tes maupun non-tes. Tes di sini dapat berupa tes lisan maupun tulisan. Untuk di PAUD sendiri, tes itu dapat dilakukan dengan cara bercakap-cakap atau tanya jawab terkait materi pembelajaran yang sudah dilaksanakan. Lalu juga dapat tulis misalnya dengan lembar kerja siswa. Lalu juga dapat dilakukan dengan cara non-tes, misalkan membuat hasil karya seperti itu. Selanjutnya yaitu menyimpulkan. Nah, di sini guru harus menyimpulkan inti dari materi pembelajaran yang sudah dilaksanakan. Nah, di sini dapat memberikan penekanan-penekanan pada materi yang sudah dipelajari dari awal sampai akhir. Ide-ide pokoknya tuh apa saja. Lalu yang selanjutnya adalah tindak lanjut. Nah, ini digunakan atau dilakukan apabila memang diperlukan setelah melihat hasil dari evaluasi. Nah, prinsip keterampilan menutup pembelajaran ini sama dengan prinsip pada keterampilan membuka pembelajaran, yaitu kebermaknaan, berurutan, dan berkesinambungan. Jadi, pembelajaran itu harus memberikan makna pada anak sehingga dapat berguna bagi kehidupan sehari-hari. Dan anak dapat menghubungkan antara pengetahuan yang telah dipelajari sebelumnya dengan yang sedang dipelajari. Lalu berurutan dan berkesinambungan. Iya, jadi harus memang sistematis dan teratur antara unsur-unsur yang tadi sudah dijelaskan dan berkesinambungan tentunya. Ini saling berkaitan. Jadi, keterampilan dasar mengajar ini sangat penting untuk dimiliki oleh setiap guru untuk menunjang tugas-tugasnya sebagai pengajar sehingga dapat menjadi profesional. Adapun keterampilan dasar mengajar ini yang saya jelaskan ada 3, yaitu keterampilan membuka, keterampilan menjelaskan, dan keterampilan menutup. Baik dalam keterampilan membuka, keterampilan menjelaskan, dan keterampilan menutup itu ada prinsip kebermaknaan. Artinya dari awal sampai akhir kegiatan yang dilakukan ini memang harus bermakna dan memang dapat berguna bagi anak dan dapat mencapai tujuan pembelajaran yang sudah ditetapkan.
Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih.